aku akan menjelaskan sedikit tentang konsep just in time atau disebut dengan JIT. Nah, sebelumnya teman-teman apakah sudah tahu maksud dari konsep dasar just in time ini? Jika belum tahu, yuk disimak yuk. Konsep dasar just in time atau yang disebut JIT adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang, penyimpanan barang atau stocking cost. Nah, setelah pembahasan materi tentang konsep just in time, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Perbedaan antara sistem just in time dengan sistem tradisional adalah bahwa just in time memproduksi komponen produksi tepat pada waktu untuk memenuhi kebutuhan produksi. Sedangkan sistem tradisional memproduksi komponen produksi dalam jumlah yang besar dengan maksud untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu. Yang pertama, sistem dorongan pada tradisional dan sistem tarikan pada just in time. Sistem tarikan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasar atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Sistem dorongan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasar dorongan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Yang kedua, persediaan tidak signifikan dibanding persediaan signifikan. Karena just in time menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan, sangat sedikit, dan bahkan mendambakan nol. Sebaiknya dalam sistem tradisional, karena menggunakan sistem dorongan, maka persediaan jumlah signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi, jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan konsumen, dan perlu adanya persediaan penyangga. 3. Struktur seluler dibanding struktur departemen. Struktur seluler dalam just in time adalah pengelompokan mesin-mesin dalam satu keluarga. Biasanya dalam struktur semi lingkaran atau huruf U, sehingga satu sel tertentu dapat digunakan untuk melakukan pengolahan satu jenis atau satu keluarga produk tertentu secara berurutan. Sedangkan struktur departemen dalam sistem departemen adalah struktur pengolahan produk melalui beberapa departemen produksi sesuai dengan tahapan-tahapan yang memerlukan beberapa departemen jasa yang masuk jasa bagi departemen produksi. Yang keempat, karyawan berkeahlian ganda dibanding karyawan terspesialisasi. Sistem just in time yang menggunakan sistem tarikan waktu bebas harus digunakan oleh karyawan struktur seluler untuk berlatih agar berkeahlian ganda, sehingga ahli dalam berproduksi dalam bidang-bidang jasa tertentu, misalnya pemeliharaan, pencegahan, reparasi, setup, inspeksi mutu. Sedangkan pada sistem tradisional, sistem karyawan terspesialisasi berdasarkan departemen tempat kerjanya, misalnya departemen produksi atas departemen jasa. Yang kelima, TQI. Total Quality Control dalam just in time adalah pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tiada akhir untuk menyempurnakan mutu agar tercapai nol kerusakan atau bebas dari kerusakan. AQL atau dalam just in time tradisional adalah pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan namun tidak boleh melebihi. Selanjutnya adalah konsep backflash costing. Backflash costing atau backflashing adalah suatu cara untuk mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksinya yang sangat cepat. Metode ini paling sederhana dibandingkan metode pengumpulan biaya daripada metode harga pokok pesanan, metode harga pokok hybrid, dan metode harga pokok proses. Karena pencatatan tidak mengikuti proses produksi. E-jurnal hanya dibuat pada saat pembelian bahan baku dan penjualan produk jadi. Serta tidak ada e-jurnal untuk pencatatan pemakaian bahan baku dan produk jadi, sehingga hal tersebut menghemat banyak waktu pemrosesan transaksi. Karakteristik backflash costing. Yang pertama, akun persediaan tidak disesuaikan selama periode akuntansi. Yang kedua, tidak ada catatan yang data tentang unit barang dalam proses. 3. Tidak ada persidangan produk jadi karena produk jadi langsung terjual. Yang keempat, dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan sistem just in time. Yang kelima, perkiraan material dan work in process dikombinasikan ke dalam satu perkiraan yaitu raw in process.
Yang keenam, perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Ketujuh, beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produksi selesai. Yang kedelapan, biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. 9. Estimasi biaya material dan konversi serta raw material yang belum diproses dilakukan pada akhir. Baiklah, kita akan lanjut membahas tentang apa sih perbedaan antara JIT atau Just in Time dengan Black Flash Costing. Nah, metode harga pokok Black Flash diterapkan pada suatu perusahaan yang telah menerapkan metode JIT dalam persediaannya dan proses produksi yang sangat singkat. Tujuan dari Black Flash Costing adalah untuk mengurangi kejadian yang diukur dan dicatat oleh sistem akuntansi sehingga dapat diterapkan dalam perusahaan yang menggunakan sistem JIT. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem JIT dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan menghemat waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus pemborosan yang terjadi pada proses produksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analogi dasar dari akuntansi keuangan. Ada dua metode yang digunakan oleh perusahaan manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Yang pertama, metode perpetual. Metode perpetual adalah akun persediaan barang dagang didebit untuk setiap pembelian barang dagang dan dikredit untuk HPP dari setiap penjualan barang dagang. Dan yang kedua adalah metode periodik. Saldo awal persediaan barang dagang tidak berubah selama periode akuntansi. Penyesuaian dari periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. HPP untuk setiap periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Hal ini dilakukan dengan menambahkan saldo awal persediaan barang dagang ke total pembelian dan menguranginya dengan biaya persediaan akhir. Ayat jurnal di akhir periode digunakan untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagang ke saldo akhir yang benar dan mencatat HPP untuk periode tersebut.